Hai Sobat Jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisi yang sedang terjadi kali ini. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Virgo tentang apa pesan semesta buat kalian saat ini. Ya, saya harap readingan ini bisa sampai ke kalian ya, bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat buat kehidupan kalian ke depannya ya. Seperti biasa readingan ini sifatnya general ya, jadi bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian. Oke? Langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya di sini kalian punya Prosperity. The universe is pouring its abundance out to you. Be open to receiving. Wow, akan ada berkat datang dari Tuhan yang akan melimpah ke kamu. The situation will be handled in a fair and just manner. Oke. Sepertinya kabar baik ya buat kalian Virgo. Di sini ada sacred space. Create an altar or visit a power place to connect with the divine. Oke. Sementara kartu oracle-nya yang lain di sini ada successful completion. Sorry, sebentar. Ada eight of emotions, ada healer of dog. Di sini juga ada observer, the tribe, dan soulmate. Wow. Akankah kalian akan bertemu soulmate? Ya. Untuk kartu tarotnya sebagai konfirmasi di sini ada Six of Arrows, Seven of Stones ya, ada Eight of Bows, Queen of Arrows, Nine of Arrows, ada The Hooded Man, ada Ten of Arrows, King of Arrows, Two of Bows, ada Page of Stones dan Four of Bows. Oke Virgo, kita lihat ya, apa pesan semesta buat kalian saat ini. Oke? Kalau kita lihat dari kartu oracle ya di sini ya, di mana ada prosperity dan successful completion ya. This is time of incredible accomplishment. You justified in feeling joy, a sense of completion, and pride in the amazing job you have done. You have been blessed with many spiritual insight. Soon, you will begin a new journey. But for now, take time to bask in the happiness of your dreams come true. Di sini prosperity, the universe is pouring its abundance out to you. Be open to receiving. Ya. Jadi sepertinya pesan semesta untuk kalian Virgo saat ini melengkapi apa yang pernah kita readingkan kemarin, ya. Tentang kehidupan kalian di bulan April, dimana waktu itu kita prediksikan ya, kalau kalian akan bisa mewujudkan apa yang menjadi passion kalian selama ini, ya, cita-cita yang sudah lama kalian impi-impikan, oke? Dan di sini ya pesan ini seperti ingin mengamini atau melengkapi apa yang kita readingkan kemarin. Di sini semesta akan melimpahkan ya anugerahnya kepada kamu, oke? Dan di sini ya pouring di sini sifatnya nggak akan lama lagi. Beliau sudah mempersiapkan anugerah yang akan diturunkan kepada kamu, ya. Jadi be open to receiving, ya. Jadi bersiap-siaplah untuk menerimanya, oke? Kamu akan segera memulai perjalanan baru kamu di dunia ini, ya. Yang mana mimpi-mimpi kamu selama ini akan bisa kamu wujudkan. Dan dalam perjalanannya, kamu akan menerima banyak berkat dari semesta. Soon you'll begin a new journey, but for now, take time to bask in the happiness of your dreams come true. Ya, jadi segera kamu akan memulai perjalanan baru kamu. Ya, tapi sebelumnya, untuk saat ini, kamu nikmati dulu ya kebahagiaan di dalam hidup kamu, di mana mimpi kamu sebentar lagi akan jadi kenyataan, oke? Wow,
Ini sungguh pesan ya, dan berita yang luar biasa ya, yang sangat indah. Oke, saya ikut berbahagia buat kalian ya Virgo. Mudah-mudahan apa yang kita dengar saat ini ya akan menjadi nyata dalam kehidupan kalian. Oke, sama seperti readingan kalian kemarin, di mana kalian akan memulai fase yang baru, fase di mana kalian akan memulai perjalanan untuk mewujudkan impian kalian ya, passion kalian yang sudah lama kalian cita-citakan. Dan pesan ini melengkapi apa yang sudah kita readingkan kemarin ya. Berita ini sangat menggembirakan ya, dan akan bisa membuat kalian punya pengharapan lagi. Kalau di readingan kemarin kalian punya harapan mungkin cuma 80% ya, dengan adanya pesan ini, perasaan kalian, keyakinan kalian yang dengan apa yang kita readingkan kemarin akan meningkat menjadi 100% ya. Saya harap ini menjadi nyata nanti ya. Saya tunggu kabar baiknya dari kalian, oke? Biarlah kita semua berharap ya, dan mengamini kabar baik ini ya, supaya apa yang kita yakini ini bisa kita dapatkan di bulan depan. Oke ya Virgo? Seperti biasa ya, kita mulai readingan ini dari kartu tarotnya. Oke, tarot ini akan menjelaskan kondisi kalian saat ini ya, energi yang sedang kalian rasakan saat ini. Oke, di sini ada Eight of Bowls ya, ada Queen of Arrows, kemarahan ya, kekecewaan, luka hati, apapun yang saat ini ya, atau pernah kalian rasakan di masa lalu ya, sepertinya masih terbawa sampai saat ini. Jadi apa yang pernah kalian alami di masa lalu ya, dan mungkin kekecewaan yang masih berlangsung sampai saat ini ya, membuat kalian itu cukup frustasi. Oke, di sini ada Nine of Arrows. Banyak hal yang udah kalian lakukan di sini ya, tapi semua seperti berbanding terbalik dengan apa yang sudah kalian lakukan. Kerja keras kalian seperti tidak membuahkan hasil ya. Untuk semua yang udah kalian lakukan, hasilnya sangat mengecewakan. Oke? Tapi apa yang kalian sudah alami atau masih kalian rasakan ya saat sampai dengan saat ini ya, semua itu pada akhirnya akan bisa kalian lewati ya. Di sini ada Six of Arrows dan Seven of Stones ya. Segala luka hati, kekecewaan ya, semua akan bisa sembuh. Kalian akan masuk di fase baru ya. Di sini ada transition ya. Jadi fase transisi ini adalah fase perubahan ya, antara fase lama ke fase yang baru ya, dan kamu berada di tengahnya. Oke, di fase ini rasa tidak nyaman yang kalian rasakan selama ini ya akan lebih calm down ya, akan lebih tenang ya, dan kalian akan mulai bisa merasakan energi kesembuhan di dalam diri kalian ya. Di sini ada healing. Oke, di fase transisi ini kalian akan mulai bisa ikhlas menerima apapun yang memang menjadi bagian kalian. Jadi kalau saat ini kamu merasakan sudah bisa ikhlas ya, itu artinya kamu sudah ada di masa transisi ini ya, dimana sebentar lagi gerbang dunia yang baru akan segera terbuka buat kamu. Jadi kalau kamu sudah bisa merasakan rasa ikhlas itu ya, itu artinya kamu sudah ada di masa transisi ini ya, dimana sebentar lagi gerbang ke dunia yang baru akan segera terbuka buat kamu. Oke, di sini ada The Hooded Man ya. Dalam masa transisi ini, kalian yang awalnya sempat tersesat ya, dengan jalan pikiran kalian sendiri ya, dan juga situasi yang tidak menentu ya, pada akhirnya kalian akan mulai tertarik ya
untuk merenungi perjalanan hidup kalian selama ini. Kalian mulai mencari-cari pemahaman atas diri kalian, ya. Mencari tahu apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidupku, ya. Kalian yang selama ini nggak begitu peduli dengan apa passion kalian, apa yang jadi destiny kalian, ya. Kalian mulai mencari tahu, ya. Mencari tahu apa yang Tuhan ingin kalian lakukan di dalam hidup kalian, ya. Di sini ada Ten of Arrows. Kalian mulai peduli, ya, apa yang menjadi passion kalian. Kalian mulai memikirkan bagaimana caranya untuk bisa menghidupi passion kamu, ya, destiny kamu, oke? Seperti seseorang yang lagi mencari jati diri, ya. Pada akhirnya kalian menemukan siapa diri kalian, oke? Apa yang menjadi passion atau panggilan jiwa kalian. Di sini kalian sudah memahami apa yang bisa membuat kamu itu bahagia, ya, sehingga pada akhirnya kalian berani untuk memutuskan untuk fokus pada passion kalian, ya. Di sini ada Two of Bows, oke? Jadi kalau kemarin-kemarin kalian ragu untuk fokus pada passion kalian, ya, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi, ya. Saat ini kalian benar-benar ingin bisa mewujudkan, ya, menghidupi apa yang menjadi passion kalian, ya. Keinginan ini begitu kuat mendesak hati kamu, ya, dan ingin segera diwujudkan. Bicara tentang passion, ya, semua orang sejak dia lahir sudah ditanamkan di dalam dirinya sebuah passion, ya, panggilan jiwa, takdir atau destiny, ya. Panggilan jiwa atau passion itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita untuk kita lakukan, ya, yang harus kita hidupi selama kita hidup di dunia ini, oke? Jadi readingan ini kembali lagi ke readingan yang bulan kemarin, ya, dimana kita reading tentang passion di bulan April nanti, ya. Jadi ini akan saya ulang kembali, ya, untuk menyempurnakan pesan yang ingin disampaikan semesta buat kalian, ya. Dan kita bicara lagi tentang passion, ya. Semua orang punya passion, ya, panggilan jiwa yang harus kita genapi, yang harus kita hidupi di dalam perjalanan hidup kita, ya. Tapi sayang sekali banyak orang yang tidak tahu apa sih yang jadi passionnya, ya. Apa sih yang Tuhan ingin saya lakukan di dalam hidupnya, ya. Itulah kenapa masih banyak orang yang masih resah dengan hidupnya, ya, merasa hampa di dalam kelimpahannya, ya, karena dia belum menyelesaikan misinya di dunia, ya. Jadi passion ini adalah misi, ya. Kamu sudah tahu atau enggak, ya, kalau kita itu diciptakan untuk sesuatu yang besar, ya, bukan untuk suatu hal yang sia-sia, ya. Kita diciptakan bukan hanya untuk menjadi sukses secara materi, ya, tapi lebih dari itu, menjadi berkat bagi banyak orang, oke? Kalau kamu bertanya, passion aku menulis, Kak. Bagaimana aku bisa menjadi berkat dengan passion aku itu, ya? Kamu bisa menjadi berkat, ya, dengan menuliskan hal-hal positif, ya, yang bisa membangun semangat orang lain yang lagi terpuruk, ya, atau bisa memberikan ide-ide, ya, atau inspirasi-inspirasi yang bermanfaat yang bisa berguna bagi orang lain, ya. Lalu kalau aku passionnya pelukis, berkat apa yang bisa aku kasih untuk orang lain? Berkat bisa kamu bagikan dengan apa aja, ya. Seperti kamu bilang melukis, ya. Kamu bisa lelang lukisan kamu, ya, dan hasilnya kamu bisa sumbangkan untuk kegiatan-kegiatan amal, ya. Jadi apapun yang jadi passion kamu, ya, pekerjaan apapun yang jadi panggilan hati kamu bisa jadi berkat di dalamnya, ya. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita,
ya, menjadi berkat bagi orang lain ya, dengan caramu sendiri yang unik ya, karena setiap orang itu diciptakan dengan talentanya masing-masing ya, dengan keunikannya yang berbeda satu dengan yang lain ya. Dan dari apa yang kita miliki itu ya, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oke, Virgo ya. Di sini ada Eight of Emotion. Oke. You feel a deep longing for something meaningful in your life. In your heart, you know that there's more out there waiting for you in the world. It may be time to switch career, move to a new home or city, or initiate other important changes. Do what's right for you and seek out your magical new life. Oke. Di sini juga ada fairness ya. This situation will be handled in a fair and just manner. Oke. Jadi kalian sadari atau enggak ya, jauh di dasar hati kalian ada sesuatu hal yang sangat kalian rindukan ya. Sesuatu yang sangat bermakna ya, atau berarti di dalam hidup kalian ya. Hal itu adalah passion kamu ya. Jadi kalau kamu tidak tahu apa passion kamu, coba tanyakan hati kecil kamu yang terdalam ya. Apa sih yang paling kamu rindukan ya? Selain pacar loh ya. Sesuatu apa yang paling kamu rindukan, yang ingin kamu lakukan, yang ingin kamu habiskan hidupmu untuk melakukan itu ya. Apapun jawabannya, itu adalah passion kamu. Di dalam hati kamu tahu ya, ada banyak hal di luar sana yang sedang menunggu kamu ya. Apapun yang kamu rasakan ini adalah suatu keinginan yang begitu mendesak ya. Berharap kamu bisa menghidupi apa yang menjadi impian kamu selama ini ya. Mungkin kamu ingin pindah pekerjaan, pindah rumah ya, atau kota, atau melakukan sesuatu hal yang bisa membuat kamu itu bahagia. Apapun yang ada di pikiran kamu saat ini ya, dan menurut kamu itu adalah benar ya, lakukan aja ya. Lakukan apa yang menurut kamu itu baik buatmu, oke? Dan temukan hidup kamu yang baru, yang penuh dengan keajaiban ya. Jadi kalau selama ini kalian sudah bertahun-tahun terkungkung dengan zona yang menjemukan ini ya, ini saatnya buat kamu untuk keluar dari zona kamu ya, dan menikmati hidup kamu dengan melakukan hal-hal ya yang menurut kamu itu benar dan bisa membuat kamu bahagia. Oke? Apapun yang ingin kamu lakukan ya, ini ujung-ujungnya adalah passion. Di sini semesta ingin mengingatkan pada kamu, khususnya buat kalian yang masih ragu-ragu sampai saat ini ya. Kalau hati kamu memanggil-manggil untuk mewujudkan apa yang menjadi passion kamu ya, jangan ragu-ragu. Do what is right for you ya. Lakukan apa yang menurutmu benar ya. Karena apa yang kamu upayakan akan menuai hasilnya. Oke? Setimpal dengan kerja keras kamu. Kamu gak usah takut kalau dengan fokus pada passion kamu ya, kebutuhan kamu yang lain tidak akan terpenuhi ya. Itu pikiran yang sempit. Oke? Tuhan akan selalu ada untuk memenuhi segala kebutuhan kamu ya. Jadi kamu gak usah khawatir dengan kehidupan kamu ya, karena sudah ada Tuhan yang akan menjaminnya. Oke? Kamu sadar atau enggak ya, keraguan-raguan kamu itu akan menjadi penghambat kamu dalam mewujudkan apa yang udah lama kamu impi-impikan ini, yaitu passion kamu ya. Jadi kalau nanti kesempatan ini benar-benar datang di hidup kamu ya, di bulan April nanti, jangan disia-siakan ya. Maksimalkan sumber daya kamu, talenta dan potensi yang kamu miliki untuk menghidupi passion kamu. Gak usah pikirkan akan bagaimana hasilnya nanti ya. Just do it ya. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Oke? Percayalah segala usaha kamu itu akan ada hasilnya. Jadi di readingan ini Tuhan semesta seperti ingin melengkapi readingan kita kemarin ya, kalau beliau akan segera melimpahkan anugerahnya kepada kamu dan
waktunya akan tiba buat kamu, ya. Akan ada pencapaian-pencapaian yang luar biasa untuk apa yang telah kamu kerjakan, ya. Akan ada perasaan bahagia di sini, ya. Rasa yang luar biasa untuk apa yang sudah kamu capai, ya. Dan bangga pada pekerjaan luar biasa yang telah kamu selesaikan. Kamu dipenuhi dengan banyak berkat, ya, dan segera kamu akan memulai perjalanan baru kamu, oke? Tapi sebelum semua itu terwujud, nikmati dulu kebahagiaan ini, ya. Kebahagiaan kalau mimpi-mimpimu akan bisa segera terwujud, oke? Sesuatu yang akan Tuhan anugerahkan ini kepada kamu adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Sepertinya ini adalah cikal bakal dari suksesnya karir kamu. Pencapaian yang maksimal untuk apa yang sudah kalian rintis selama ini, oke? Passion yang akan bisa hidup pada akhirnya. Mungkin sebagian dari kalian berpikir ini terlalu berlebihan, ya. Tapi kalau kalian punya iman, ya, bagi Tuhan tuh tidak ada yang berlebihan. Beliau punya segala hal, ya, yang tidak kita miliki, ya. Dan itu akan diberikannya kepada kita semua, khususnya buat kalian Virgo, sebagai bentuk kasih karunia-Nya kepada kamu, oke? Entah kenapa saya merasa readingan ini real, ya, dan akan menjadi nyata dalam kehidupan kalian ke depannya nanti, ya. Saya merasakan ada aura kebahagiaan, juga kebanggaan, ya, yang akan mewarnai kehidupan kalian nanti. Mari kita amini kabar baik ini, ya, supaya jadi nyata dalam kehidupan kalian, ya. Biarlah apa yang kita yakini ini bisa kita dapatkan sebentar lagi. Oke Virgo, ya. Ada pesan lain dari semesta buat kalian, ya Virgo. Di sini ada healer, ya, healer of thought. It's time to clean up your life, get rid of anything that clutters your space or make you disorganized, ya. People who take from you but don't give back should be released as well. You or another person involved in this situation is wise, insightful, and caring, has a wonderful sense of humor, and offer a lot of life experience. Oke, ini waktunya buat kalian untuk membersihkan seluruh hidup kamu, ya. Kalau selama ini masih ada yang berantakan, yang campur aduk antara yang positif dan negatif, ya, ini saatnya buat kalian untuk bersih-bersih, ya. Cobalah untuk mulai memilah-milah hal-hal buruk yang kalian pikir nggak worth it buat kalian pertahankan, ya, seperti pikiran-pikiran negatif, ya, dan juga orang-orang yang cuma jadi toksik buat kamu, ya. Lepaskanlah semua itu, ya. Sebentar lagi kamu akan masuk di fase baru, ya, dimana akan ada kehidupan baru, ya. Jadi kamu harus mempersiapkan diri kamu, ya, dengan mengubah diri kamu yang lama menjadi diri kamu yang baru, yang lebih baik, ya, dan lebih berkualitas. Jadilah orang yang bijaksana, ya, berkat perjalanan hidup kamu, oke? Hiduplah penuh kasih, ya, dan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Oke, Virgo, ya. Di sini ada sacred space, oke? Create an altar or visit a power place to connect with the divine, ya. Jadi buat kalian yang merasa, ya, sudah sedikit jauh dari Tuhan, ya, cobalah bangun kembali hubungan personal kalian dengan Tuhan penciptamu, ya. Kita sering kali teriak-teriak seolah-olah Tuhan itu sudah meninggalkan kita, ya. Padahal sebenarnya ego kitalah yang membuat kita itu telah jauh dari Tuhan. Jadi buat kalian yang merasa sudah begitu jauh dari Tuhan, ya, cobalah untuk membangun kembali hubungan pribadi kamu dengan Tuhan, ya. Jalin kedekatan kamu dengan beliau, ya, dengan sering-sering berkomunikasi, ya. Bisa juga dengan cara berdoa, ya. Apapun, ya, cara komunikasi kamu dengan Tuhan, ya, yang bisa membuat kamu lebih dekat lagi dengan Tuhan penciptamu, ya. Dengan kita semakin dekat dengan Tuhan pencipta kita, kita akan
terlindungi ya, akan bisa merasa nyaman dan bahagia ya dalam menjalani kehidupan kita ya, karena kita nggak perlu takut lagi pada apa yang akan kita hadapi nanti ya, karena kita percaya Tuhan akan selalu melindungi kita. Oke? Jadi inilah readingan buat kalian Virgo ya, tentang pesan semesta buat kalian saat ini. Selain kalian harus tetap fokus pada apa yang jadi passion kalian ya, kalian juga di sini harus bisa mendetoks diri kalian dan juga lingkungan kalian dan membangun hubungan yang baru lagi ya dengan Tuhan pencipta kamu. Oke? Jadikan Tuhan menjadi pemimpin dalam hidupmu ya, supaya terang jalan kamu ya, dan kamu bisa menemukan ujung dari destiny kamu ya, ujung dari takdir yang sudah Tuhan gariskan di dalam hidup kamu. Oke? Biarlah apa yang kamu kerjakan saat ini ya tidak menjadi sia-sia ya. Yakinilah apa yang sudah kamu upayakan ya, dan kebaikan-kebaikan yang sudah kamu tabur selama ini akan kembali kepada kamu dalam bentuk kebaikan-kebaikan juga ya, dan juga anugerah-anugerah yang Tuhan limpahkan ke dalam hidup kamu. Oke Virgo ya, mudah-mudahan readingan ini bermanfaat buat kalian ya, bisa memotivasi dan menginspirasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.